Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4046-4051. Sirius memandang kode emas surgawi besar, dan ketika dia melihat Raja Iblis Awan Merah di depannya, dia benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 akan memiliki lautan kesadaran yang luas, dan dia juga memiliki sebuah buku yang aneh. Lebih penting lagi, ketika Sirius merasakan aura Raja Iblis Awan Merah di depannya, kakinya gemetar. Anda tahu, dia sendiri adalah pendiri Sekte Api Ungu, tetapi dia hampir mencapai kekuatan untuk mengubah negeri ajaib. Bahkan jika hanya ada sisa jiwa yang tersisa sekarang, dia belum pernah melihat siapapun atau mengalami apapun. Melihat Raja Iblis Awan Merah di depannya, Sirius takut dari lubuk hatinya, dan tidak ada cara untuk menyembunyikan rasa takut itu. Nak, benda tua ini sepertinya sangat ketakutan buang air kecil. Katakan sesuatu padanya. Aku akan bersembunyi, atau aku bisa menakut-nakutinya sampai mati sebentar lagi. Melihat kaki Sirius gemetar, Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Dev juga bisa merasakan ketakutan Sirius. Bagaimanapun, Raja Iblis Awan Merah adalah iblis yang sangat agung di surga, siapapun akan takut ketika melihatnya. Senior, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Saya memang berbohong kepada Anda, tetapi meskipun saya bukan murid Sekte Api Ungu, saya sangat ingin membantu Sekte Api Ungu. Baru ketika saya membantu Penatua Yu dari Sekte Api Ungu dan yang lainnya untuk mencegah Yarden mendapatkan token api suci. Saya dikejar oleh orang-orang dari Sekte Wajah Hantu ini dan harus memasuki Sungai Magma, jatuh ke celah kosong, dan akhirnya sampai ke sini. Dev berkata kepada Sirius dengan sangat tulus. Lalu bagaimana kamu bisa memiliki aura iblis padamu? Sirius bertanya. Sirius sangat membenci iblis, jadi Sekte Api Ungu telah berselisih dengan iblis selama bertahun-tahun. Aku tidak hanya memiliki aura iblis, tetapi juga aura binatang buas. Setelah Dev berkata, kekuatan tiga ras di tubuhnya perlahan menyebar, sehingga Sirius bisa langsung melihatnya. Ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar memiliki aura dari tiga ras di tubuhnya, mata Sirius melebar dan ekspresinya sangat terkejut. Seseorang memiliki tiga ras di tubuhnya, yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Pria aneh, pria yang sangat aneh. Sirius berkata dengan kaget. Senior, karena kamu hanya memiliki jiwa yang tersisa sekarang, maka tinggallah di lautan kesadaranku, aku akan membawamu keluar, mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk membangkitkanmu. Dev berkata pada Sirius. Sirius tersenyum tragis dan berkata, aku tidak bisa dihidupkan kembali. Sekarang, bahkan jiwa yang tersisa ini didukung oleh aura api dari harta karun di sekitarnya. Saya tahu saya akan segera menghilang, jadi sebelum saya menghilang, saya akan menyampaikan kepada Anda apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Saya harap Anda dapat meneruskan untuk memimpin Sekte Api Ungu. Senior, maksud kamu adalah... Dev terkejut. Bagaimana dia meneruskan Sekte Api Ungu? Dia bahkan bukan murid Sekte Api Ungu. Tapi sebelum Dev bisa berbicara, Sirius memadatkan kesadaran ilahi di telapak tangannya, dan kemudian langsung bergabung menjadi lautan kesadaran Dev. Aliran informasi yang kompleks dan terperinci mulai melewati lautan kesadaran Dev. Sebelum Dev bisa bereaksi, wajah Sirius pucat dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, tapi ada senyuman di wajahnya, seolah-olah sebuah peristiwa besar telah terjadi. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Dev tidak punya waktu untuk mencerna informasi di lautan kesadaran, jadi dia buru-buru bertanya pada Sirius. Aku baik-baik saja. Sekarang bahkan jika aku mati, aku bisa beristirahat dengan tenang. Karena kecelakaan yang tiba-tiba, pengalaman dan warisanku tidak banyak tertinggal untuk Sekte Api Ungu. Hal ini membuat Sekte Api Ungu semakin lemah sekarang. Ada juga rahasia token api suci. Saya belum sempat memberi tahu murid-murid saya. Agaknya, selama bertahun-tahun, calon pemimpin sekte hanya harus berusaha keras supaya token api suci mengenali sebagai tuannya, dan kemudian menggunakan token api suci untuk berlatih. Sirius berkata tanpa daya dan malu. Senior, apakah token api suci itu untuk berkultivasi? Saya mendengar bahwa setelah token api suci mengenali tuannya, api pamungkas dapat digabungkan. Dev bertanya pada Sirius dengan heran. Sirius menggelengkan kepalanya dan berkata, token api suci memang dapat membantu kultivasi, tetapi token api suci saat ini hanyalah cangkang kosong.
Setelah berbicara, Sirius meninggalkan lautan kesadaran Dev, dan sisa jiwa Sirius kembali ke platform batu biru. Merasakan aura api dari harta karun di sekitarnya, wajah Sirius terlihat jauh lebih baik. Namun, saat Sirius mengulurkan tangannya dan menepuknya, harta berwarna-warni di sekitarnya perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi token ilusi. Token api suci, apakah ini token api suci? Dev melihat apa yang ada di depannya dan tiba-tiba menjadi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa token api suci akan ada di sini. Hanya saja token api suci ini terlihat sangat ilusi, seperti proyeksi, bukan benda nyata. Ini adalah token api suci, juga bukan token api suci. Sirius berkata perlahan. Ketika Dev mendengar ini, kepalanya penuh kabut, dan dia tidak tahu apa yang dibicarakan Sirius. Ya, tidak, masih belum, tebak-tebakan seperti apa yang kamu lakukan. Jika bukan karena Sirius yang baru saja mewariskan latihan seumur hidupnya kepada Dev, Dev mungkin akan memarahinya. Ini adalah jiwa dari token api suci, jadi dikatakan sebagai token api suci, tapi itu bukan token api suci juga. Sirius melihat dorongan Dev untuk marah, jadi dia buru-buru menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa beberapa barang yang dikenakan oleh para biksu sepanjang tahun akan menghasilkan kekuatan magis seiring waktu. Sama seperti pedang pembunuh nagamu sendiri, ia memiliki roh pedang di dalamnya. Token api suci ini ditinggalkan oleh Raja Bintang Api. Dengan kekuatan roh Raja Bintang Api, token di tubuhnya memiliki token jiwa, dan itu normal untuk memiliki kebijaksanaan spiritual. Dengan cara ini, jiwa token selalu ada di sini, dan token api suci yang dicari Yarden dan yang lainnya hanyalah cangkang kosong. Namun, cangkang kosong juga dapat membantu kultivasi dan memungkinkan api pamungkas bergabung. Itu pasti barang-barang yang ditinggalkan oleh Raja Bintang Roh Api, dan semuanya adalah harta karun. Berpikir bahwa Raja Iblis Awan Merah dan Raja Bintang Api adalah orang-orang dengan status yang sama, Dev dengan bersemangat berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior Raja Iblis Amer, Senior Raja Bintang Api ini telah meninggalkan begitu banyak harta karun di dunia surga dan manusia, dan kalian berdua memiliki status agung yang sama, kan? Bukankah kamu juga seharusnya meninggalkan harta karun, kan? Katakan padaku sekarang, aku akan mencarinya dan melihat apakah hartamu lebih hebat dari Raja Bintang Api. Mendengar bahwa Dev berkata untuk meminta harta, Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, Lao Su telah meninggalkan hidupnya di dunia surga dan manusia. Bukankah itu lebih dari cukup? Ada juga harta karun omong kosong yang tertinggal. Mungkinkah sinar jiwaku tidak lebih baik daripada harta omong kosong Raja Bintang Api? Jika pikiranmu hanya harta karun omong kosong, maka aku akan meninggalkanmu lautan kesadaranmu. Bagaimanapun, ada tempat di mana saya bisa bergerak bebas tanpa tekanan apapun. Saya juga di sini bisa dengan tenang menunggu seseorang yang memiliki takdir. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Awan Merah benar-benar memainkan karakter kekanak-kanakan dan ingin meninggalkan Dev. Setelah melihat ini, Dev buru-buru meminta maaf, Senior, saya hanya bertanya dengan santai, mengapa Anda harus merajuk? Anda bisa tinggal dengan tenang di lautan kesadaran saya, dan saya tidak akan membebankan biaya apapun kepada Anda. Dan aku pasti akan membantumu untuk mengumpulkan sisa-sisa tulang hingga lengkap dan membangkitkanmu. Saya pasti bisa melakukannya. Dev tidak akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah meninggalkannya. Dengan orang ini di lautan kesadarannya, itu sama saja dengan buku pintar tambahan. Masih ada beberapa harta dari dunia surga yang dia tidak mengerti, dan Raja Iblis Awan Merah tahu semuanya. Terlebih lagi, dengan Raja Iblis Awan Merah di sini, Dev dapat menggunakan mata surga dan kegelapannya kapan saja, di mana saja, keren sekali. Nak, kamu tidak pernah puas, berhati-hatilah untuk tidak memakan terlalu banyak, memberimu begitu banyak harta, bisakah kamu bersenang-senang? Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia menoleh dan mengabaikan Dev. Dev terdiam beberapa saat. Ini adalah iblis tua yang hidup selama ribuan tahun, dan dia masih seperti anak kecil, memiliki karakter anak kecil. Dev tidak menyadarinya, saat dia berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah, Sirius tersenyum dan perlahan memejamkan mata. Gumpalan jiwa yang tersisa itu perlahan menghilang. Tanpa dukungan dari energi api, dan Sirius menyerahkan semua latihan sepanjang hidupnya kepada Dev, tidak mungkin sisa jiwanya bisa bertahan. Senior. Setelah melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju dan menuangkan untaian energi api ke tubuh Sirius.
Bagaimanapun, sekarang Dev telah menerima latihan seumur hidup dari Srius, dia bahkan bukan murid Sekte Api Ungu. Jangan buang waktu. Bahkan jika ada Luo Jinxian turun ke bumi, mustahil bagiku untuk dibangkitkan. Pada saat-saat terakhir, saya dapat mengajarkan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Saya sudah sangat puas. Srius tersenyum, tidak takut sama sekali. Jiwa yang tersisa ini menghilang, Srius menghilang dari dunia ini selamanya. Dev sangat ingin Srius ada untuk sementara waktu, tapi sayang sekali itu tidak berguna sama sekali. Pada akhirnya, sisa jiwa Srius menghilang sepenuhnya. Melihat Srius yang berangsur-angsur menghilang, Dev merasa kasihan di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu dapat dianggap sebagai generasi Grandmaster, yang menciptakan Sekte Api Ungu, tetapi pada akhirnya mati dengan tenang. Haiyah. Setelah Dev menghela nafas pelan, dia mengarahkan pandangannya ke jiwa token api suci. Hal ini lebih sulit daripada token api suci untuk mengenali tuannya, saya harap saya bisa memahaminya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dalam sekejap, dan menghitung obor yang terbungkus jiwa. Jiwa token itu berjuang mati-matian untuk melawan, dan itu memancarkan aura api yang keras untuk melawan. Di seluruh ruangan, suhu langsung meningkat, mencapai ribuan derajat. Namun, Dev memiliki tubuh dao api sejati, ditambah dengan roh api pamungkas, jadi dia tidak takut. Kemudian dia duduk di kamar dan mulai memahami jiwa token itu. Dan ketika Dev memahami jiwa token, gunung berapi suci di atas kepalanya, nyala api membumbung ke langit. Token api suci berangsur-angsur melayang, membuat api dari seluruh gunung berapi suci menjadi lebih ganas. Hahaha, token api suci muncul, saya akhirnya menemukan token api suci. Tuhanlah yang membantu saya, dan saya menemukannya dengan sangat cepat. Yarden melihat token api suci yang melayang dan orang itu tertawa terbahak-bahak. Setelah mencari selama 2 hari dan 1 malam, dia akhirnya menemukan token api suci. Semua orang melihat token api suci dengan kegembiraan di wajah mereka, dan Digan menjilat bibirnya lebih banyak lagi, dengan keserakahan di matanya. Token api suci, dengan benda ini, Yarden bisa menjadi pemimpin sejati. Lebih penting lagi, dengan token api suci, Digan dapat menggunakan token api suci untuk menerobos puncak alam kesengsaraan transendensi dan mencapai alam Mahayana. Selamat, Tuan Huo, seluruh Sekte Api Ungu, tidak ada yang berani untuk tidak menaatimu kali ini. Theseus melangkah maju dan memuji Yarden. Yarden sangat senang, dengan bangga di wajahnya, lalu menggerakkan tubuhnya dan langsung menuju token api suci. Tetapi ketika Yarden mendekati token api suci dan hendak meraihnya, dia tiba-tiba berteriak. Terlihat wajah Yarden pucat, seluruh tubuhnya langsung jatuh, dan semburan asap putih muncul dari telapak tangannya. Ini adalah nyala api yang sangat keras, aku bahkan tidak tahan dengan nyala token api suci. Yarden melihat telapak tangannya dan mengerutkan kening. Ayah, token api suci ini perlu mengenalimu sebagai tuannya. Jika Anda tidak dikenali sebagai tuannya, aura api dari token api suci akan sulit untuk dipegang. Digan buru-buru mengingatkan Yarden. Yarden mengangguk, dia sangat bersemangat sehingga dia lupa tentang mengenali sebagai tuannya. Segera, di tengah alis Yarden, setetes esensi dan darah dipaksa keluar, dan kemudian setetes esensi dan darah itu melayang ke arah token api suci. Selama token api suci menyerap setetes esensi dan darah ini, itu akan berhasil dalam mengenali sebagai tuannya. Yarden, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan token api suci. Tepat ketika setetes esensi dan darah segera diserap oleh token api suci, tiba-tiba sebuah suara dingin datang. Segera setelah beberapa sosok muncul, setetes esensi dan darah Yarden langsung tersebar di bawah cahaya putih. Ternyata itu adalah Penatua Yu dan yang lainnya, yang tiba tepat waktu untuk mencegah token api suci mengenali sebagai tuannya. Melihat Penatua Yu dan yang lainnya tiba, Yarden tidak panik sedikit pun, tetapi tersenyum dingin dan berkata, bukan terserah Anda untuk menghentikan saya mendapatkan token api suci. Jangan bermimpi. Digan, bawa seseorang untuk menghentikan mereka, Penatua Gu akan membantu saya membuat formasi sihir, jangan biarkan mereka mengganggu saya untuk token api suci mengenali saya sebagai tuannya. Yarden memerintahkan dengan keras. Digan membawa banyak murid dari barisan mereka dan bergegas langsung menuju Penatua Yu dan yang lainnya. Huru hara pecah seketika, dan Theseus mencubit jari-jarinya, dan formasi muncul di sekitar Yarden, langsung menyelimuti Yarden dan token api suci. Penatua Yu, Yarden tidak boleh diizinkan untuk mendapatkan token api suci, dan kita harus menghentikannya.
Lydia melambaikan pedang panjang di tangannya dan berkata dengan keras. Penatua Yu mengangguk, seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor yang menyala-nyala, dan dia langsung menabrak Yarden. Tampaknya Penatua Yu berniat untuk mati bersama Yarden, dan tidak akan membiarkan Yarden mendapatkan token api suci. Boom! Tapi dengan suara keras, tubuh Penatua Yu langsung terpental oleh formasi sihir. Penatua Yu tidak bisa menembus formasi sihir yang ditetapkan oleh Theseus. Saat ini, tidak satu pun dari mereka yang memahami seni formasi, dan mereka hanya dapat mematahkan formasi secara paksa, tetapi sebagai Penatua Sekte Liang Yi, bagaimana mungkin formasi yang ditetapkan oleh Theseus bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Melihat Penatua Yu melakukan yang terbaik tetapi tidak dapat menembus formasi, Yarden tertawa terbahak-bahak, dan kemudian mendekati token api suci secara perlahan. Disertai dengan setetes esensi dan darah yang menetes di token api suci memancarkan semburan cahaya merah darah. Setelah melihat ini, Yarden mengulurkan tangannya dan memegang token api suci di tangannya. Hahaha, ini adalah token api suci, ini adalah token api suci. Yarden tertawa liar. Melihat Yarden mendapatkan token api suci, apakah itu Penatua Yu, Lydia, atau Casper dan lainnya, semua wajah mereka berubah dalam sekejap. Jika Yarden mendapatkan token api suci dan mengenalinya sebagai tuannya, maka penguasa Sekte Api Ungu sepenuhnya miliknya. Token api suci ada di tanganku, murid-murid Sekte Api Ungu, semuanya dengarkan perintah. Yarden memegang token api suci di tangannya dan berteriak kegirangan. Setelah melihat ini, Digan buru-buru membawa murid-murid dari barisan mereka untuk sujud satu demi satu. Penatua Yu dan yang lainnya semua saling memandang dengan linglung, sedikit bingung. Ada apa? Jika Anda tidak mendengarkan perintahnya, apakah Anda akan memberontak? Yarden memandang Penatua Yu dan yang lainnya dengan dingin dan bertanya. Siapa yang tahu apakah token api suci itu asli atau palsu? Penatua Yu mendengus dingin, dan kemudian mengangkat tangannya untuk melawan badai api di langit. Sekarang dia hanya bisa menunda dengan meragukan keaslian token api suci. Beraninya kamu, jangan berani-beraninya bicara sembarangan, ikuti aturan, atau dibunuh. Ketika seorang tetua dari garis Yarden melihat ini, dia berteriak keras dan ingin menghentikan Penatua Yu. Jangan khawatir tentang dia, aku akan membiarkan dia melihat apakah token api suci ini asli atau tidak. Yarden tersenyum dingin. Saya melihat Penatua Yu menembakkan api ke seluruh langit, dan api yang tak terhitung jumlahnya membentuk tornado api, menuju Yarden. Setelah melihat Lydia, dia tahu Penatua Yu bukanlah lawan Yarden, jadi dia mengikutinya dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, nyala api juga naik, dan seekor burung besar yang terbakar dengan api naik ke udara dan langsung menuju Yarden. Dua orang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap Yarden. Hanya saja sudut mulut Yarden sedikit terangkat, dan tidak ada kepanikan sama sekali, dan dia mengangkat token api suci di tangannya. Token api suci tiba-tiba memancarkan 10.000 api, dan api yang ditembakkan oleh Penatua Yu dan Lydia semuanya menghilang seketika di depan token api suci, sama sekali tidak membahayakan Yarden. Melihat pemandangan ini, Penatua Yu dan Lydia semua tampak sangat terkejut. Namun, mereka berdua menembak lagi, dan mereka terus bergerak menuju Yarden satu per satu. Sangat disayangkan bahwa semua serangan ini menghilang di depan token api suci. Penatua Yu dan Lydia semua memiliki nafas yang tidak teratur, dan dahi mereka penuh dengan keringat dingin. Melihat Yarden lagi, dia memegang token api suci di tangannya, wajahnya penuh kebanggaan. Saya memiliki token api suci di tangan saya, Anda berani lancang, Anda benar-benar bodoh. Yarden mencibir. Penatua Yu bersama Lydia, meskipun hatinya sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Perintah Master Sekte, jika kamu tidak berlutut, kamu akan diusir dari Sekte Api Ungu. Pada saat ini, seorang tetua di bawah garis Yarden berteriak pada Lydia dan yang lainnya. Tanpa daya, Penatua Yu dan Lydia, setelah saling memandang, dan berlutut. Setelah keduanya berlutut, murid-murid lainnya juga berlutut satu demi satu. Sekarang Yarden telah memperoleh token api suci dan itu telah mengenalinya sebagai tuannya, itu membuktikan bahwa Yarden bukanlah lagi master sementara saat ini, tetapi master yang sebenarnya. Jika Penatua Yu dan Lydia tidak berlutut, Yarden dapat sepenuhnya mengusir mereka semua dari Sekte Api Ungu sesuai dengan aturan Sekte Api Ungu. Melihat Penatua Yu dan Lydia berlutut dengan kepala tertunduk, Yarden tiba-tiba tertawa gembira.
Hahaha, kembali ke Sekte Api Ungu dan bersiaplah untuk upacara pengangkatan resmi. Yarden tertawa terbahak-bahak, memegang token api suci di tangannya, dan berjalan perlahan melewati orang-orang yang berlutut. Penatua Yu dan yang lainnya mengikuti kembali ke Sekte Api Ungu. Hanya saja semua orang dari garis Master Sekte Tua itu semua khawatir. Sekarang Yarden telah memperoleh token api suci dan telah menjadi Master Sekte sejati, maka mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Namun, setelah kembali ke Sekte Api Ungu, Yarden tidak mengganggu Penatua Yu dan yang lainnya. Saya tidak tahu apakah dia sibuk dengan upacaranya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan. Hei, sekarang kita akan mati, dan aku tidak tahu bagaimana kabar adik laki-laki. Zeya mengkhawatirkan Dev. Sudah beberapa hari dan tidak ada kabar tentang Dev. Saya pikir adik laki-laki kurang lebih sial. Orang-orang dari Sekte Wajah Hantu terlalu kuat. Dengan begitu banyak orang yang berurusan dengan adik laki-laki sendirian, adik laki-laki tidak mungkin bisa melarikan diri. Kaspar sudah lama mengira Dev sudah mati. Lagi pula, meskipun Dev luar biasa, dia tidak dapat melarikan diri di hadapan begitu banyak orang dari Sekte Wajah Hantu. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengutuk adik laki-laki? Saya yakin adik laki-laki akan baik-baik saja. Zeya sedikit tidak senang ketika dia mendengar kata-kata Kaspar. Banyak murid lain juga membahas Dev, mereka tidak tahu apakah Dev masih hidup atau tidak. Di dalam ruangan, Penatua Yu memanggil beberapa penatua lain di bawah Tuan Tua, dan mengikuti Lydia untuk membahas tindakan balasan. Sekarang Yarden telah memperoleh segel api suci, dan kekuatan ada di tangannya, mereka, yang berada di garis Master Tua, pasti akan dibalas dan ditekan. Hayah, sekarang Yarden berkuasa dan telah mendapatkan token api suci, aku khawatir tidak akan ada hari baik di masa depan. Seorang tetua berkata sambil menghela nafas. Jika Yarden ini berani membalas dendam terhadap kita, maka kita akan mati di jaring putus. Penatua Yu mengertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia lebih baik mati daripada menyerah padamu Yarden. Penatua Yu hanya serakah akan uang, tetapi dalam menghadapi kesalahan besar dan pengkhianatan besar, Penatua Yu benar-benar dapat diandalkan. Jangan terlalu impulsif, semuanya. Sekarang Yarden tidak melakukan apapun pada kita, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Lydia berkata kepada semua orang. Sekarang Yarden telah memperoleh token api suci, kekuatannya telah meningkat pesat. Mereka sama sekali bukan penentang garis Yarden. Saya pikir Yarden sibuk dengan upacara pengangkatan. Diperkirakan dia akan menyerang kita pada upacara pengangkatan. Penatua Yu berkata. Dia tidak pernah menyangka Yarden membiarkan mereka pergi, sama seperti tidak ada yang terjadi. Mungkin Yarden sengaja menahannya demi situasi Sekte Api Ungu secara keseluruhan. Lagi pula, ada banyak dari kita. Seorang penatua berkata, apakah dia akan mengutamakan situasi secara keseluruhan? Orang ini bahkan berani bekerja sama dengan Sekte Wajah Hantu, bagaimana dia memperdulikan situasi keseluruhan? Penatua Yu mendengus dingin, dia tidak percaya bahwa Yarden akan mempertimbangkan situasi keseluruhan Sekte Api Ungu. Yah, apakah Yarden menyusahkan kita atau tidak? Sekarang dia memiliki token api suci, itu yang paling merepotkan. Lydia mengerutkan kening. Yarden mendapatkan token api suci dan telah mengenalinya sebagai tuannya. Jika upacara pengangkatan dibuka, dia akan menjadi Master Sekte Api Ungu yang sebenarnya. Bahkan jika ayah Lydia muncul, tidak ada cara untuk menghentikannya, bagaimanapun juga, ini adalah aturan Sekte Api Ungu. Bagaimana jika kita menemukan cara untuk mencuri token api suci? Seorang penatua menyarankan. Tidak mungkin. Yarden pasti akan membawanya secara pribadi atau mengutus beberapa orang untuk menjaganya. Dan Theseus dari Sekte Liang Yi juga ada di sana. Dia dapat mengatur formasi sihir untuk melindungi token api suci. Siapa yang bisa kita menembus formasi sihir? Penatua Yu berkata. Mendengar ini, semua orang terdiam, lagi pula, tidak ada yang memiliki kemampuan. Akan sangat bagus jika saudara laki-laki junior ada di sini, dia bisa menembus formasi. Saya tidak tahu bagaimana kondisi dia sekarang. Dia menahan begitu banyak orang dari Sekte Wajah Hantu sendirian, dia pasti akan mendapat sial. Lydia memikirkan Dev. Ketika berbicara tentang Dev, Penatua Yu juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, Dev menghadapi Sekte Wajah Hantu sendirian untuk membantu mereka bergegas. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah sekarang. Setiap orang harus berhati-hati dalam 2 hari ini dan berusaha untuk tidak memprovokasi murid dari garis Yarden.
Lydia menasihati semua orang, lalu bubar. 2 hari kemudian, 3 suara keras terdengar di atas Sekte Api Ungu. Semua murid Sekte Api Ungu dipanggil ke alun-alun di depan aula utama, dan bahkan murid-murid sekte luar berkumpul di sini tanpa pengecualian. Ditemani oleh pengumuman Penatua Tian, Yarden berpakaian, dan kemudian terbang ke tengah alun-alun, memegang token api suci di tangannya, menatapnya dengan penuh semangat. Pada saat ini, Yarden, belum lagi betapa energiknya dia. Setelah menunjukkan token api suci yang lebih rendah, Yarden terbang dan duduk di singgasana aula utama. Dari sini, Anda dapat melihat seluruh alun-alun Sekte Api Ungu. Semua murid Sekte Api Ungu membungkuk satu demi satu, bahkan para tetua pun disertakan. Penatua Tian mengikuti prosesnya dengan memuji Yarden, lalu menceritakan pencapaian Yarden di Sekte Api Ungu. Penatua Yu dan yang lainnya mengertakkan gigi saat mereka mendengarkan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Menurut kehendak surga, yang selanjutnya disebut sebagai hati rakyat, penguasa Sekte Huo naik tahta sebagai Master Sekte hari ini, sesuai dengan aturan Sekte Api Ungu kita. Mulai hari ini, Master Sekte Huo akan menjadi Master sejati Sekte Api Ungu, dan semua murid harus mematuhi perintah Master Sekte Huo. Upacara dimulai, semua murid mulai memberi selamat. Penatua Tian mengumumkan dengan keras. Sama seperti Yarden dengan gembira menunggu banyak murid mengucapkan selamat kepadanya, tiba-tiba sebuah suara dingin dan atmosfer datang. Tunggu sebentar, Yarden Huo, sebagai Master Sekte, siapa yang mengakuinya? Pada saat ini, sesosok perlahan muncul, berjalan menuju pusat alun-alun. Ayah! Master Lama! Melihat para pengunjung, Lydia dan Penatua Yu semua terkejut. Ternyata Tuan Lama itu ada di sini. Banyak dari mereka belum tahu bahwa Tuan Lama telah pulih. Para murid dari garis Tuan Lama, melihat Tuan Lama itu muncul, merela bangkit dari tanah satu persatu, bersorak terus-menerus. Setelah Yarden melihat Tuan Lama itu, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Tuan Lama itu dikendalikan oleh jiwa iblis, bagaimana dia bisa melepaskan diri? Dan sepertinya Tuan Lama itu sepertinya tidak memiliki terpengaruh lagi, seolah-olah dia sudah sembuh. Tuan Zhu, mengapa kamu ada di sini? Yarden buru-buru bangkit, lalu dengan sopan bertanya pada Tuan Zhu. Mengapa saya ada di sini? Jika saya tidak datang, bukankah Sekte Api Ungu ini akan membiarkan Anda menjadi Master Sektenya? Tuan Lama itu memandang Yarden dengan acuh tak acuh. Tuan Lama, apa maksudmu dengan itu? Baru setelah saya mendapatkan token api suci dan mengenali saya sebagai Tuan, saya secara resmi menjadi Tuannya. Kamu keluar agak terlambat, sekarang Master Sekte Api Ungu adalah aku. Yarden mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Bersambung.